Kan anak saya mau nikah besok, sudah siap semua, gedung sudah kami DP 200 juta dan lain-lain, tapi ini anak saya minta cerai, Ustaz. Ini gimana? Maksudnya mau jangan sampai jadi gitu ya, belum nikah kan nggak mungkin cerai. Istilahnya jangan sampai jadi gitu. Belum nikahnya udah mau pisah duluan gitu. Bahkan ada yang baru nikah akadnya pagi, Ustaz. Akadnya pagi, kemudian sorenya langsung bercerai. Karena secara dasar basic ke masyarakat Indonesia itu agak tidak suka dengan perceraian. Ini kalau kita bandingkan dengan tradisi bangsa Arab dulu, bagi bangsa Arab itu kan bercerai itu satu hal yang biasa, makanya bahkan ada surat at-thalaq. Kalau di masyarakat kita kan enggak, aib. Cerai itu aib. Aib. Nah, sekarang justru fenomenanya ada. Ini ya gimana tadi Ustaz? Ya. Jadi memang masyarakat kita saja, sebangsa kita ini ada suatu hal yang tabu ya terhadap perceraian itu. Padahal kan mohon maaf ya, perceraian itu kan suatu hal, kalau dalam mazhab kan tergantung kondisi ya. Bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan wajib justru bercerai, bahkan dikatakan haram tanpa alasan gitu ya. Dan kita memang belum terbiasa masyarakat kita gitu ya. Sehingga ketika cerai itu ya aib gitu ya. Betul. Padahal bisa jadi itu lebih baik, jalan terbaik. Kupas lewat obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa malabadu. Kita bertemu lagi di acara Close ya, Kupas lewat obrolan santai. Masih bersama saya dengan Happy Andi Bastoni, dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya ya. Luar biasa, masih muda ya, tapi kiprah dakwah dan manfaatnya bagi masyarakat luar biasa. Ustadz Suhendi Al-Khattab. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dibuka Ustadz nih? Dibuka ini ya. Masker dibuka ya, untuk menunjukkan pertama kita di masa pandemi ya. Kemudian yang kedua insya Allah studio kita ini sudah clear, sudah aman. Saya sudah divaksin, Ustadz Suhendi sudah alumni gini ya. Lulusan corona. Alhamdulillah bila lewat juga, bisa lewat juga nih. Bisa lewat aja, alhamdulillah ya. Sehat, saya ingat pesan beliaunya, walaupun kita fisiknya kuat ya, insya Allah sembuh, tapi upayakan jangan kena. Yang kalau kena itu nggak enak ya, karena ya banyak waktu yang terbuang dan seterusnya. Baik, Sosok Hendy yang kita sebelum mulai ini acara kita close teman-teman sekalian. Jadi close itu adalah kupas lewat obrolan santai. Sudah bergulir sebulan Ramadan, 30 episode lebih ya. Jadi kita akan ngobrolin banyak hal, karena itu yang hadir di ruangan ini atau di acara ini akan beragam orang ya. Kita akan bertemu dengan beragam makhluk atau beragam orang. Kalau saya gitu beragam makhluk. Oh ya, ada makhluk yang lain. ada pemikir, ada ustadz, ada pejabat, ya mungkin ada pengusaha, nanti kita akan dialogkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai Ustadz, ini kita ada rapid test. Oh gitu ya. Jadi rapid test itu saya akan ngajukan 5 pertanyaan, cepat aja jawab, pilihan A B saja gitu ya. Iya, cepat aja ya. Pertama, pilih Batam atau Bogor, Ustaz? Bogor. Lewatin aja, nggak usah ada alasan ya. Kemudian yang kedua, pilih Al-Quds atau Hagia Sophia? Al-Quds ya. Pilih jin atau wanita? Salah satu yang suka Rasulullah adalah wanita. Wanita ya. Wanita. Kemudian kalau makan bubur diaduk atau tidak? Bubur ayam. Mazhabnya mana nih? Saya mazhabnya talfik, Sad. Apa tuh? Gabung. Oh, gabung, kadang aduk kadang enggak ya. Pertanyaan terakhir yang kelima ya. Ini jawab ceplos aja, Ustaz. Nambah rumah atau nambah istri? Nambah rumah. Banyak yang kejebak pertanyaan terakhir ini. Nambah rumah. Nambah rumah. Ini sekedar rapid test saja. Saya udah tahu ada pertanyaan itu kayaknya. Tapi ini enggak by skenario. Saya enggak ngomong sebelumnya bahwa saya kayak juga tanya apa nih gitu kan. Karena masuk isi mau poligami apa enggak gitu. Karena biasanya nambah rumah ya. Nambah rumah ya. Sebab biasanya kalau nambah rumah kan otomatis kadang harus ada isinya ya. Oke, baik, teman-teman sekalian dimanapun berada, kita akan terus terang saya bukan amati sih, tahu dari media dan kemudian kiprah beliau. Kalau dari aspek bisnis ini menarik karena beliau ini menggarap 2 hal yang paling bukan diminati, paling banyak ada di masyarakat ya. Dibutuhkan dan
Apa itu? Pertama ya masalah perjinan gitu ya, bukan perizinan ya, perjinan ya, perukiahan. Yang kedua masalah wanita atau rumah tangga ya. Saya nggak tahu, ada yang pernah mengatakan, mungkin nanti ditelusuri riwayatnya gitu kan. Sebuah ungkapan mengatakan baban, ada 2 pintu ya. Idza tuftiha, itu kalau di open, dibuka ya, lan tughlaqa, itu sulit ditutup. Pertama ngomongin jin, yang kedua ngomongin perempuan ya. Bener saja. Semoga gitu ya. Nah, semoga podcast kita ini nggak nyampe berjam-jam ya, karena nggak bisa nutupnya ya. Karena durasinya tidak FFP kan, mau bahas yang mana gitu. Jadi maksimal 20 sampai 25 menit ya, jangan lama-lama ya. Oke, baik, bismillah. Belakangan kita lihat fenomena Ustadz, baik yang terekspos di media maupun yang tertutup, artinya tidak terekspos media. Ada fenomena di keluarga-keluarga muslim ya, ini yang kita pahami. Bahkan keluarga-keluarga muslim dari berbagai usia, dari yang baru menikah 2 hari, yang sudah 20 tahun menikah, bahkan tadi sempat ngobrol, bahkan ada yang sampai usia pernikahannya sudah 60-70 tahun. Mereka dilanda masalah rumah tangga dan berujung pada perceraian ya. Ini banyak sekali ya, bahkan keluarga-keluarga aktivis gitu ya, yang kita tahu, saya dengar, dan kemudian ada yang dia diekspos di media, ada juga yang tidak. Nah ini fenomena yang mengkhawatirkan bagi kita ya, apalagi kalau dibandingkan dengan orang tua kita dulu, mereka langgeng sampai akhir hayat gitu ya. Nah, ini kan masalah menurut saya, karena dalam sebuah peradaban yang dibangun pertama kali itu kan keluarga. Iya, ya, bagaimana mungkin peradaban akan miniatur bangsa itu ya keluarga gitu ya. Dia ibarat batu bata ya. Maka peradaban itu kan bangunan, dan keluarga itu batu batanya. Kalau batu batanya ambruk, rusak, ya akan sulit ya. Nah ini Ustadz Sohidi menghadapi fenomena ini gimana Ustadz? Pengalaman ngatasin banyak masalah. Iya. Saking banyak masalah, bingung mulai dari mana gitu. Jadi makasih Sohidi ya sudah diundang ke sini ya. Di close ada. Close. Ya. Close. Kalau Deddy Corbuzier itu ada close the door gitu ya. Nah, kalau ini close aja ya. Close aja. Pas lewat obrolan santai gitu. Jadi terkait bicara ini saja. Kebetulan kan saya hari-hari ini ya kalau mungkin menyampaikan itu, pertama berinteraksi dengan urusan-urusan jin ya. Jadi ruqyah syariah tentunya gitu ya. Bukan main dengan jin, bukan gitu ya. Tapi urusan ruqyah syariah. Yang kedua urusan perjodohan ya. Sampai saat ini kita alhamdulillah dengan lewat komunitas Rumah Ta'aruf Indonesia aktif menjodohkan ya, duda janda begitu ya, Masya Allah. Dan pendampingan sampai ke rumah mereka di bawah gunung gitu, kita dampingi gitu ya, untuk memastikan bahwa rumah tangga mereka itu alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah. Jadi itu ada komunitas, ada keanggotaannya saja. Ada membernya, ada kajiannya, aktif, nanti bisa lihat di YouTube-nya gitu ya. Oke, teman-teman nanti bisa akses di YouTube Ustadz Sohidi Al-Khattab ataupun di Rumah Ta'aruf Indonesia. Rumah Ta'aruf Indonesia, ataupun follow di IG-nya, dan mungkin cantumkan di sini IG Rumah Ta'aruf Indonesia RTI. Sudah berbentuk lembaga yayasan. Yayasan sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga itu urusan problem keluarga Ustaz. Ini makanya Ustaz mau pilih yang mana gitu ya. Mau yang setan, jin-jin gitu ya. Mau yang masalah perjodohan gitu ya. Yang mungkin kita petakan masalah jin, mungkin podcast berikutnya kita masalah keluarga dulu. Problem dulu ya. Problem keluarga. Terkait bicara problem keluarga juga saat ini ya, Masya Allah tabarakallah, saat ini kita kalau bicara juga mau berapa halaman gitu ya. Karena memang dalam setiap hari itu saya mendampingi biidznillah, la haula wala quwata illa billah saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Saya selalu takut gitu ya kepada Allah. Orang menghubungi saya sampai 3 sampai 5 kasus itu ya. Per hari. Bahkan sampai saya pulang itu ya ada 2 asisten. Saya sampai sekarang ada 2 asisten ya. Itu Pak Ara ya, yang badannya besar itu ya. Di depan lagi nih. Itu bukan asisten doang, tapi bodyguard kayaknya. Iya, kayaknya gitu sambil. Itu bagian-bagian yang nyikut-nyikut dia itu kan gitu. Jadi tahusannya kecil gitu ya. Baru perutnya doang besar gitu kan. Ototnya bagian dia lah gitu. Sama Haris lah yang dampingi saya bagian jadwal gitu. Oke. Kenapa? Karena problem begitu banyak. Dan kita kalau tidak kita dampingi itu luar biasa ya, memprihatinkan sekali gitu. Sampai-sampai kita ke Kalimantan, Surabaya gitu ya. Apalagi sekarang di Hong Kong juga banyak hubungi kami gitu ya. Sampai luar biasa gitu ya, ujian-ujian kehidupan ini yang saya selalu pahamkan kepada masyarakat, kepada termasuk kita, ya keniscayaan saja. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, sampai-sampai kita menangani bisa dikatakan ya aktivis-aktivis dakwah yang keluarganya bercerai gitu ya. Yang sampai saya kadang-kadang ya Allah ya Rabb, kurang apa beliau gitu. Beliau gitu. Kurang soleh apa ya? Kurang bahasa Arab, tahfiz Quran gitu. Bahkan yang teman-teman dari kajian-kajian sunnah juga ada yang kami dampingi dengan izin Allah gitu ya. Dan dari problem-problem yang kita
yang kita dampingi itu banyak sekali. Dari mulai yang 2 hari 3 hari menikah, artinya langsung bercerai. 2 hari kemudian cerai. Iya, cerai gitu. Bahkan sebelum mau nikah, besoknya mau nikah, dia mau cerai duluan gitu ya. Masya Allah. Hari nggak jadi gitu ya, mau batal gitu ya. Datang ke saya, kalau itu Sabtunya nih nikah, Jumatnya datang ke saya dengan orang tuanya sampai menangis gitu. Anak saya mau nikah besok, sudah siap semua, gedung sudah kami DP 200 juta dan lain-lain, tapi ini anak saya minta cerai Ustaz. Ini gimana? Maksudnya mau jangan sampai jadi gitu ya. Belum nikah kan nggak mungkin cerai. Istilahnya jangan sampai jadi gitu. Belum nikahnya udah mau pisah duluan gitu. Bahkan ada yang baru nikah akadnya pagi Ustaz. Akadnya pagi, kemudian sorenya langsung bercerai. Jadi qobla dukhul gitu ya. Dia langsung talak bain itu. Nggak bisa itu lagi. Nggak bisa lagi. Nanti kalau nikah lagi kalau mau gitu akan ulang segala macam gitu. Ada kejadian. Bahkan yang lebih rentan lagi bukan hanya yang tadi 2-3 hari. Itu usia 65 tahun bercerai. Usia pernikahan artinya sudah punya anak, punya cucu dong. Cucu sudah punya dan itu saja di usia pernikahan 30 tahun, 40 tahun, kemudian ada yang usianya sekarang bapak itu umur 65 tahun, 70 tahun bercerai. Dan kalau kita lihat dari segi yang penyebab problem keluarga misalnya disebutkan finansial, masalah katanya harmonisasi keluarga, komunikasi baik semuanya, tapi tiba-tiba bercerai aja. Artinya yang bercerai itu bukan orang yang dilanda kemiskinan, kekurangan ekonomi. Bahkan kalau kita sebut titelnya doktor. Oh, berpendidikan artinya. Profesor. Masya Allah. Gitu ya. Dan data itu ya kami dapatkan gitu ya. Sampai mohon maaf Ustaz, saya kalau mau memeras orang gampang Ustaz. Jadi banyak rahasia pejabat di saya gitu. Oh, dia open terbuka semua gitu ya. Bahkan yang prihatin kan ada satu kepala, ya saya sebutnya kepala gitu ya. Enggak, kalau saya sebut kepala ini nanti dia pejabat gitu ya di satu negeri gitu ya. Instansi pemerintah ya. Ya orang Ustaz pasti kenal juga kalau saya sebut. Itu isi pertamanya datang ke saya. Konsultasi, Ustadz gini. Pertama nih, kenapa suami saya poligami, kena selingkuhannya? Terus selingkuhannya konsultasi ke saya juga, gitu. Jadi yang pertama itu yang isi pertamanya, yang kedua bukan, mohon maaf ya, ada yang selingkuhannya, ada juga yang isi keduanya. Konsultasi ke saya, nilaiin lagi. Terus beliaunya konsultasi, pas saya tanya, emang ibu gantian di waktu yang berbeda, hari yang berbeda, saya tanya, emang suami ibu yang mana fotonya lihat? Ternyata dengan orang yang sama. Yang kemarin ya. Iya. Itu banyak sekali yang kami temui. Nah, kalau kita petakan, ini juga bisa sampai 4 jam. Sebentar saya potong. Ini emang fenomena menurut saya dan makanya kita bahas di podcast ini. Karena secara dasar basic masyarakat Indonesia itu agak tidak suka dengan perceraian. Ini kalau kita bandingkan dengan tradisi bangsa Arab dulu. Bagi bangsa Arab itu kan bercerai itu satu hal yang biasa, makanya bahkan ada surat at-thalaq. Kalau di masyarakat kita kan enggak, aib. Cerai itu aib. Nah, sekarang justru fenomenanya ada. Ini ya gimana tadi Ustaz? Ya. Jadi memang masyarakat kita saja sebangsa kita ini ada suatu hal yang tabu ya terhadap perceraian itu. Padahal kan mohon maaf ya, perceraian itu kan suatu hal, kalau dalam mazhab kan tergantung kondisi ya. Bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan wajib justru bercerai, bahkan dikatakan haram tanpa alasan gitu ya. Dan kita memang belum terbiasa masyarakat kita gitu ya. Sehingga ketika cerai itu ya aib gitu ya. Betul. Padahal bisa jadi itu lebih baik, jalan terbaik gitu ya. Walaupun kalau saya makanya saya selalu nyampaikan kepada para jamaah, termasuk kajian-kajian keluarga di rumah ta'aruf saja. Itu pentingnya mediator, fasilitator ketika pendampingan jodoh atau problem keluarga gitu. Sebentar, sebelum kita masuk ke itu sudah mengarah ke solusi. Coba kita telusuri berdasarkan pengalaman Ustaz Suhendi. Penyebab tadi Ustadz, artinya yang bercerai itu bukan orang miskin, bukan orang tidak berpendidikan, bukan orang yang tidak berilmu, tapi kenapa bisa terjadi? Ya, bisa ya. Kalau saya selalu menyampaikan terkait firman Allah surah An-Nahl ayat 97 yang Allah katakan man 'amila shalihan ya min dzakarin wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan gitu. Jadi ketika ya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang rajin beramal soleh, laki-laki atau perempuan, ya siapapun di antara kita, kalau mereka taat pada Allah gitu ya, kemudian juga mereka beriman kepada Allah, jadi amal solehnya berdasarkan keimanan kepada Allah, bukan ngasal amalan gitu ya, itu hayatan thayyibatan, pasti akan Allah berikan kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Nah, yang berikutnya saya selalu sandingkan dengan surat Toha 124. Yang wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka itu. Jadi siapapun yang mereka muridun ya berpaling dari Allah, ya itu pasti akan ma'isyatan dzunka. Hidup pasti akan sempit. Makanya kalau
kalau menangani problem itu kita cari bukan cabang-cabangnya. Misal gini, tadi dia cerai miskomunikasi, tadi dia cerai karena kurang uang misalnya gitu. Saya tahu suami nikah lagi gitu. Ya, masuk gitu. Itu saya cari bukan cabang-cabangnya. Permasalahan tuh kalau kita petakan jadi akar, akar masalah tuh di mana? Oke. Nah, kalau yang saya sering temui, akar masalah itu pertama faktor akidah. Oke. Jadi faktor ideologi ya keyakinan kepada Allah yang lemah gitu ya. Jadi walaupun dia disebut tadi aktivis ustadz, ya kan akidahnya nggak ada masalah. Iya betul. Nanti kalau ustadz lain lagi problemnya. Oke. Jadi itu masyarakat umum lah. Jadi kita kalau petakan ini yang awam nih. Oke. Jadi kalau kita petakan dulu problem atau sumber masalah yang terjadi kepada masyarakat umum apa? Maka akidah. Gitu ya. Jadi akidah itu yang pertama. Yang kedua ilmu. Nah akidah yang saya definisikannya apa? Akidah yang maksud adalah ternyata masih banyak keyakinan ya primitif ya klasik yang keliru gitu ya di antara sebagian kita. Jadi ketika mereka misalnya gini, ada suaminya selingkuh, itu perginya ke dukun, atau mereka pergi ke ustadz dukun. Bahkan tayangannya pun tayangan dukun yang dilihat. Jelas kan, ma'isyatan dunka, hidupnya makin jauh dari Allah. Bahkan tidak jarang saat mungkin lebih 200-300 rumah bahkan lebih gitu ya. Itu yang kita dampingi rumah-rumah mereka yang problemnya itu bermasalah. Ini tadi masalah akidah, masalah rumah. Rumahnya di sana banyak misalnya simpanan-simpanan jimat tertanam atau rumahnya mungkin gambar-gambar yang nggak benar gitu ya. Kalau yang jelas sih patung banyak, apalagi orang kaya ya. Sampai kami itu yang sekarang saya lagi tren problem yang saya dampingi untuk orang awam. Bahkan walaupun ustadz juga 1-2 ada yang gitu ya, ada satu yang orang paham gitu ya. Itu rata-rata patung. Saya selalu bilang pada mereka, bahkan ya mohon maaf anggota dewan, DPR, beberapa pejabat negeri gitu kita datang ke rumahnya. Sempat saya bilang ketika datang tuh, Ustaz, ini apa korelasi patung sama ini? Mereka mengatakan sampai diskusi debat. Saya bilang, saya tinggal to the point aja. Ibu mau manggil saya, butuh saya tidak? Saya bilang, kalau ibu bapak percaya dengan saya, kooperatif, nurut apa yang saya bilang. Kalau enggak saya pulang. Saya gitu sekarang. Enggak pakai tawar-menawar lagi. Saya ikut Ustaz. Udah. Tapi ini patung ratusan juta, Ustaz. Harganya ya? Tapi ini lukisan-lukisan ini kami beli di Amsterdam ini. Aduh ya Rob. Bahkan lukisan ini saya bikin 100 juta. Ini karya satu pelukis terkenal khusus buat saya. Itu ternyata pas kita dampingi mereka patung-patungnya kita keluarkan, lukisan-lukisannya kita keluarkan. Masya Allah ya tabarakallah. Yang tadi tidak punya keturunan, Allah mudahkan punya keturunan. Yang tadinya bermasalah sering konflik tidak. Bahkan dia dekat rumah Ustadz lah. Beberapa orang udah banyak klien saya. Bahkan mereka mengatakan, Tad, Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sama suami tuh komunikasi nggak nyambung. Ini orang kaya, saya bilang orang kaya nih ya, nggak nyambung, nggak tektok. A suaminya, Z penerimaan. Itu begitu sebaliknya, nggak nyambung. Dan setelah kita datang gitu ya, dan ini ternyata alhamdulillah mereka rumah tangganya saat saya sekarang nyambung komunikasi dengan suami saya. Tapi awalnya sih memang mereka minta ruqyah. Saya bilang tidak perlu ruqyah Bu, kita observasi. Gitu. Makanya kalau saya kalau menangani konflik itu biasanya observasi dulu. 1-2 ada buku sendiri tuh. Di checklist ya. Checklist semua. Gini. Dan rata-rata tuh poin pertama tuh tetap masalah akidah. Akidah. Ya, akidah itu bukan berarti hanya jimat, syirik, bukan saja. Akidah itu terkait bagaimana misalnya ketika mereka tuh harus menyileti tangannya, melukai dirinya, kemudian mereka tuh bunuh diri karena mereka seakan-akan berkeyakinan Allah tidak ada, Allah tidak mampu. Kan itu bagian daripada akidah juga. Betul. Kemudian ketika suami istri misalkan aku nggak mau punya anak banyak, kata istrinya nih, kata suaminya, aku pengen punya anak banyak, tapi nggak boleh poligami juga, kan bingung gitu kan? Nggak ada solusinya, nggak ada alternatif kan? Akhirnya ya ternyata kenapa? Karena istrinya tadi sekolah mahal hari ini, terus suami sementara dia ya yakin pasti akan Allah beri. Ini masalah akidah rezeki juga kan? Betul. Nah, hal seperti itu yang makanya poin pertama tuh akidah. Makanya harus ada kajian-kajian akidah yang kita implementasikan dalam kehidupan. Bukan hanya teori ya. Bukan Allah itu ada, bukan Allah bukan begitu aja. Bagaimana menginternalisasikan pemahaman-pemahaman bahwasanya innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Kalau kita yakin kepada Allah, ya Allah pasti memberikan makhrajan, jalan keluar. Makanya tema akidah selalu al-aqidah tuh saya pertama. Dari mulai tadi jimat, pemahaman, keyakinan, bagaimana peranan Allah gitu ya. Termasuk masalah misalnya jodoh gitu kan atau rezeki. Nah, saya kira ini penting saya kasih bold ya bahwa teman sekalian yang ada di rumah
mulai kita evaluasi di rumah kita masing-masing, cek gitu kan, ada patung atau apa. Kita mulai dari sini. Ya. Jadi sebelum konsultasi ke Ustaz Sohendi gitu ya. Jadi ketika belum datang ke rumah udah beres gitu ya. Tapi begini saja. Ini saya juga belum begitu paham ya. Tapi ini fenomena yang terjadi Ustaz. Jadi begini. Ketika sebelum konsultasi atau telekonsul, mereka kan telekonsul tuh. Oke. Via contoh di Kalimantan, contoh di mana di online dulu lah ya. Online dulu telekonsul. Oke, via manajer kan hubungin tuh. Nah kemudian saya tanya, ada patung nggak? Ada jimat nggak? Ya. Ada isim nggak? Nggak ada. Ini mereka bilang. Oke. Tapi masih belum puas. Udahlah saya undang Ustadz, home visit aja ke rumah kita. Oke, kita kunjungan, kita observasi. Di situ patung, di situ jimat. Apakah memang ada syubhat syaitan mereka tidak terlihat? Iya. Apakah mereka terkelabuhi karena hawa nafsu mereka gitu tidak dia tidak jujur? Allah alam ya. Tapi ketika kita temui yang dibilang tidak ada tuh, ya kita temui berkali-kali. Banyak saat. Entah di lemarinya lah, bahkan sampai ada jamaah sendiri saat begitu. Nggak boleh. Anak ada gangguan depresi, manggil gitu ya. Ustaz gini. Ternyata salah penyebabnya ya tadi tidak ada berkahnya di keluarga itu karena pasangan begitu. Dia sudah tahu gitu kan. Dia sudah tahu kan. Bahkan kalau kita lihat para ulama terkait patung segala macam itu kan yang paling ya ulama-ulama yang moderat pun tetap aja nggak boleh. Misalnya kan termasuk tidak ada maklum gitu ya. Walaupun yang terus moderat sama sekali gitu ya. Jadi artinya termasuk moderat mengatakan dia tidak boleh gitu. Nah ini banyak kejadian saat itu. Ini masyarakat umum gitu kan. Nah, kalau kita lihat beberapa fenomena tersebut kan, mereka berpendidikan dan soleh, tapi tetap dilanda perceraian juga. Ini kenapa itu? Nah, kalau kalau anak ini juga bisa keliru saja. Hanya dari pemahaman yang anak dapatkan. Bisa setuju, bisa tidak orang itu ya. Yang pertama, lemahnya mencukupkan diri dengan ilmu. Jadi, mencukupkan diri dengan ilmu yang ada. Jadi tidak mau nambah lagi. Misalnya gini. Misalnya ilmu keluarga, ya kan. Misalnya kita ikut pelatihan keluarga, gitu kan, parenting pembinaan anak, gitu ya. Dia nggak ikut. Gitu ya. Merasa sudah cukup dengan yang ada. Ya itu ada. Terus yang kedua, ada yang dia rajin ikut ilmu parenting segala macam, gitu ya. Namun kemudian ada juga di antara mereka, tadi kan ilmu itu faktor ilmu, itu lemah dalam tawasubil haq atau sober. Jadi merasa tadi kan dia tidak yang satu tadi itu orang yang berilmu itu yang karena sudah paham dia tidak mengupgrade diri terkait ilmu-ilmu yang lain ya, psikologi segala macam atau termasuk keluarga mereka aman cukup padahal bermasalah gitu ya. Bahkan ada seorang aktivis dakwah yang bilang ke saya gitu, dia mengatakan, Ustadz kenapa nggak poligami? Saya ini poligami dengan bangganya, dengan ngomong sama saya samping istrinya. Wah. Terus nggak lama istrinya bilang ke saya, kok ya, Tad tolong ya, saya manggil Ustadz ke sini, tolong bantu ruqyah suami saya, kata gitu. Jadi di poligami dianggap ada jinnya. Kata dia justru malah suaminya mengatakan sesuatu yang mungkin membanggakan. Iya membanggakan, tapi bagi istri sendiri tidak rusak gitu. Ini kan memprihatinkan. Akhirnya ya saya kan ingatkan tentang keluarga gitu ya. Terus yang itu tadi orang-orang seperti kita lah kita sering taklim kemana-mana, kan merasa hebat. Dia kan merasa jago, apalagi kayak saya. Problem keluarga mana yang belum saya tangan dampingi, iya kan? Tapi ternyata enggak, Pak. Kita lemah, harusnya kan begitu gitu ya. Makanya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadir dalam hadis ilmu itu sangat penting sekali. Bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi mengingatkan tadi. Iya, tadzkirah, Kita kan memang begitu kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan kan, ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, ketika khatib pasti bertambah iman. Nah ini makanya kayak ya saya pribadi walaupun ya katakan ustadz kemana, saya sering dengar kajian-kajian ustadz yang lain. Kemudian kita kadang khatbah Jumat yang kadang-kadang bisa sehari kalau mau diikutin Jumat tuh bisa 3 kali jadwal gitu ya. Kalau boleh jam 11 kali Jumat ya. Kalau bisa jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan nggak boleh, tapi artinya walaupun penuh gitu ya saya tetap ada dikosongkan buat mendengarkan kajian-kajian. Termasuk saya happy kan? Saya dengarkan juga ceramahnya itu kan. Sebagai orang berpengalaman gitu ya. Gitu. Apalagi menarik kalau bicara sirah kan. Jadi memang penting tadi. Kenapa? Karena memang karakter-karakter yang salah. Saya sering sampaikan tadi. Ini pun saya sampaikan lihat-lihat orang juga. Ada yang mereka paham, ada yang tidak. Kalau orang agak paham kita ingatkan. Jadi bahwa karakter yang buruk itu adalah angzar taum amlam tungzirhum la yuminun. Sama aja. Iya sama aja. Dikasih wejangan enggak? Sama. Nah itu. Rata-rata beberapa mereka mencukupkan dengan yang paham. Ya yang tidak mau belajar lagi. Tidak mau belajar lagi, intinya seperti itu. Dan kalau dengar ceramah ada orang yang lain tuh, saya udah paham nih. Beberapa begitu. Saya ngadepin sendiri orang seperti itu. Bahkan ketika saya datang, udah
apa? Saya baik semua. Ternyata pas kita buka bedah, enggak. Dari mana? Iya. Istrinya yang mengatakan. Bahkan sampai ada yang ketika bapak itu mengatakan Bisa? secara tidak langsung kita lihat dari gesturnya, saya udah paham. Tapi anak istrinya mengatakan Enggak. Belum sama sekali ya. bapak ini nggak paham, abi ini nggak paham, ayah ini nggak paham. Bahkan saya lebih suka di rumah itu tidak ada abi. Punya anak ngomong gitu gimana? Iya. Saya makanya dia lebih senang ayah yang nggak ada di rumah. Iya. Bahaya. Sampai saya pulang tuh sampai ya Allah ya Rob, saya sama anak tuh nanya, ngumpulin saja saya bilang, Iya. nah gimana sikap abi, akhlak abi. Sampai saya takut pelajaran buat diri ya. Dia nggak sampai anak saya ngomong begitu kan. Iya. Saya lebih enak kalau bapaknya begitu. Iya. Kalau ada abi tuh kayak ada macan ya. Nah itu hal seperti itu mungkin ya tadi saja memang pentingnya kita tuh sebagai seorang dai itu tawadhu saja, tawadhu. Dan jangan merasa puas ya dengan ilmu-ilmu yang ada. Kita harus betul-betul terus ya mengeksplor diri, kemudian meningkatkan kapasitas. Iya. Atau ini Ustaz ada mungkin bisa diluruskan terkait dengan upgrade ilmu tadi yang selama ini kalau kita lihat ada workshop tentang keluarga, seminar tentang parenting. Mungkin Ustaz ini lebih banyak pengalaman tentang hal ini. Itu kalau kita lebih banyak ibu-ibu yang datang. Ya kan sementara bapak itu sangat sedikit. Mungkin ini jadi salah satu ketimpangan dalam rumah tangga. Artinya keluar istrinya paham ya, tapi bapaknya suaminya nggak paham. Ini gimana Ustaz? Betul Ustaz. Ini juga termasuk saya kan sekarang diminta ngisi beberapa pekan ini tadi diminta tema begini oleh jamaah. Menggapai dan meraih keberkah, termasuk menjaga keberkahan kebahagiaan keluarga, rumah tangga. Itu saya bahas pertama apa faktor keluarga? Ayah Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata kerusakan yang utama itu di mana? Keluarga. Di ayah. Mulainya dari ayah. Dari ayah. Makanya Rasul mengingatkan ad-dayus itu. Alladzi yuqiru fi ahlil khabath itu. Betul. Jadi ada seorang jadi orang ayah yang dia membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan. Jadi kalau saya ketika istrinya curhat, bahkan suaminya, istri saya begini-gini, saya hari-hari saya bilang, startnya dari ayah, suami. Bagaimana? Leadernya siapa? Qawamnya siapa? Iya. Terus tapi saya ya kalau bapak udah nggak bisa ya fa'idzuhunna wahjuruhunna fil madhaji, dinasehatin istri udah katakan kalau dia mengeluhkan istrinya. Nah nasihat udah dihajar udah pisah ranjang ya diingatkan sudah. Ya ceraikan atau undang dulu. Fa in khiftum shiqqa bainahuma fab'athu hakaman. Undang mediator, yang tugas saya biasanya nih. Undang, kalau enggak juga ya udah ceraikan. Cari ibu yang baik buat anak-anak. Kasarnya begitu Iya. Tapi kebanyakan kita tidak langsung main pangkas begitu. Kan orang kadang-kadang begini, Ustaz, istri saya, Ustaz, anak saya. Saya bilang ente sebagai bapak gimana gitu ya. Iya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, leader ya kullukum ra'in wa kullu mas'ulun itu. Jelas ra'in suami gitu ya. Memang tapi suka gini tadi kadang-kadang ada yang ini mahfuzat kalau nggak salah ya. Al-ummu madrasatul bait. Dibaca sepotong katanya. Iya, syair itu syair Hafiz Ibrahim. Al-ummu madrasatun. Cuma enggak dipanjangin katanya. Wal abu ra'usuha katanya. Iya kan? Sebenarnya panjangnya itu kan begini. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban taibal arab. Ini syair yang dibuat oleh Hafiz Ibrahim. Ibu adalah sekolah. Idza a'dattaha, jika engkau menyiapkan ibu yang baik, a'datta sya'ban taibal arab. Berarti engkau telah menyiapkan generasi yang baik. Artinya ibu itu betul sekolah, tapi sekolah yang harus siapkan. Betul. Artinya kalau ibu itu adalah sekolah, berarti kepala sekolahnya. Nanti bisa dikupas lagi. Saya pernah dapat juga, Ustaz. Jadi wal abu ra'isuha. Jadi ternyata bapak itu kepala sekolahnya gitu. Kalau ibu sekolahnya berarti kepala sekolah bapak yang lebih bertanggung jawab lagi gitu ya. Leadernya kan siapa gitu. Makanya makanya kata Rasul kan khairukum li ahlikum itu patokan kita baik itu kan di keluarga saja. Ustaz di luar Masya Allah, saya di luar ya mungkin Masya Allah gitu ya, dibutuhkan banyak orang. Di rumah bagaimana ya? Ya kan tanya aja anak saya seperti apa. Itu kan PR gitu, PR kita nih Ustaz. Benar. Bahkan sampai ada seorang yang dia kalau marah sama orang tuanya, ketua DKM, ustaz sering khutbah, itu kalau marah itu saat jenggot anaknya, palanya dijedorkan ke tembok. Masya Allah. Anaknya cucu-cucunya, ponakannya kalau dia marah gitu, yang nggak berani cuma istrinya aja. Dia nggak berani itu sama istrinya, nggak tahu ada jurus apa tuh istrinya gitu ya. Sampai terakhir dia stroke, dan itu saya dampingi sampai dia menangis, sampai anaknya tuh percuma jadi ustadz, percuma jadi. Saya bilang jadi yang salah tuh ustadz. Makanya ini saja penting belajar, sharing, berjamaah saat penting tuh. Jadi berjamaah, jadi kita punya komunitas
saling mengingatkan. Apa kita masing-masing ya kajian dengan mungkin harakoh dakwahnya gitu ya. Ada sebuah majlis di sana kita sering mendengarkan nasihat. Ya kayak saya masih mendengarkan nasihat tadi. Iya. Tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa. Terakhir Ustaz, waktu kita terbatas, ada fenomena tadi itu mungkin sebagai pengunci. Banyak yang tadi belum lama nikah, baru 2 hari, bahkan mau akad sudah mau cerai. Bahkan kita nggak usah sebutkan, ada beberapa putra tokoh kiai kita yang sudah almarhum nasional pun berpisah gitu ya. Nah ini di mana errornya Ustaz? Apakah akhir-akhirnya kan disalahkan itu kan kalau efek dari nikah terlalu muda, akhirnya disalahkan nikah dininya. Padahal bukan nikah dininya saya kira, tapi problemnya di mana Ustaz? Iya. Kalau saya ini sekedar dari luar saja, hanya bisa berperspektif ya. Oke. Jadi kalau saya melihatnya di sana kurangnya peranan mediator Ustaz, atau fasilitator, pendamping. Oke. Jadi memang ketika kami mendampingi urusan pernikahan gitu ya, dari mulai mereka tukeran CV, biodata gitu ya, sampai kemudian mereka nazor, ketemu melihat, sampai mereka berinteraksi di grup WA, sampai kemudian mereka nikah, itu selalu kita pantau. Dan bukan hanya melihat, tapi ketika sekarang nih saya mendampingi, bentar lagi besok akhir Mei ini ada menikah. Sampai saya bilang dekat-dekat akad, saya bilang hati-hati, banyakin doa, kuatkan sedekah, minta ridho kedua orang tua. Dekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar. Sampai pendampingan spiritual kita bilang begitu. Bahkan yang sudah nikah sekarang saya pantau terus, gimana sudah punya anak belum? Sudah ngisi belum? Belum. Kalau belum nih, amalkan As-Saffat ayat 100 Rabbi habli minas sholihin, Al-Furqan 74 Rabbana. Sampai sudah punya anak. Jangan lupa anak doakan terus Rabbi auzini ana syura atau nikmat kalati. Iya. Rabbi muqimas shalah Ibrahim ayat 40. Sampai begitu, sampai sudah nikah anak besar. Gimana anak antum? Terus Ustaz. Sehingga karena kalau pribadi ya saya alhamdulillah karena senang saja dengan menjodohkan, menikahkan. Iya. Bukan saya nikah senang, bukan ya. Jadi orang lain saja gitu ya. Membantu orang gitu ya. Satu hobi saya itu saja. Daripada hobi nikah lagi kan, mending mendampingi orang gitu ya. Jadi akhirnya dia kalau kita lihat fenomena yang terjadi, ya anak ustadz, ada tokoh nasional gitu ya. Itu bisa jadi lemahnya pendampingan. Hanya kadang pendampingan gini. Pendampingan kita mudah sikoh percaya penuh kepada dia anak ustadz, dia ustadz paham. Sudah lepas. Enggak gitu. Ya artinya kita selama ini menganggap ini mungkin ada fenomena yang menarik juga untuk dijelaskan. Kita merasa selama ini begini. Begitu anak kita sudah menikah, wah itu kan urusan rumah tangga dia, seolah-olah kita berlepas diri. Padahal kalau kita lihat sirat Nabi ya, bahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab pun tetap ikut campur urusan Hafsah dan Aisyah walaupun mereka sudah menikah. Ini nih jangan tabu teman-teman sekalian, para ayah kita semuanya, walaupun putra-putri kita sudah menikah, itu bukan berarti kita lepas diri, tanggung jawab. Enggak, tetap ada pendampingan tadi. Sampai ini urusan misalnya gini ya, ada yang kita taruhkan nikah. Gimana antum urusan ada masalah nggak dalam hubungan seksual? Saya itu sangat penting. Iya, saya bilang, Ustaz, ada ini Oke, kita terapi. Kan saya ada terapi saja. Ada terapi khusus gitu ya. Dengan tim gitu ya, yang kalau mereka bermasalah ejakulasi dini segala macam, kita ada terapinya juga gitu. Kita fasilitasi sampai ke ranah itu Ustaz, peduli. Kita tidak mengetahui sejauh apa gitu, tapi intinya sebagian poin besarnya bermasalah nggak antum? Artinya kalau ada pengantin baru menikah sampai 3 bulan belum punya anak, berarti kan ini ada masalah. Pasti ada masalah kan. Jadi entah masalahnya di mana, dan kita sebagai orang tua atau murabi mungkin mesti nanya nih anak kita ini atau binaan yang jamaah kita ini, kenapa Anda sudah 3 bulan nikah belum punya anak? Kan ada 8 tahap saja perkembangan keluarga. Nah, salah satu tahap perkembangan keluarga yang pertama itu adalah kepuasan seksual. Dan ini menjadi tugas perkembangan dan tugas krisis. Kalau tugas perkembangannya, tugas utama kan sudah tahu, sandang pangan papan. Nah, tugas perkembangannya ini ada tugas krisis juga. Artinya ketika kepuasan seksual di tahap-tahap awal pernikahan pertama, baru nikah gitu ya, bermasalah, ini pengaruh tahap perkembangan kedua, ketiga, keempat, dan bisa terjadi perceraian. Makanya harus diatasi. Betul. Gitu. Jangan dibiarkan gitu. Makanya ya teman-teman ya jamaah juga harus memahami terkait anak sudah nikah, dikontrol betul. Nah, kita ada solusi insya Allah gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, menarik bicara tentang keluarga dan segala problematikanya. Dan kalau kita bicarakan sahabat tuntas, banyak sekali cabang-cabang yang belum kita. Ini belum sadar, ini dikit sekali nih. Masih kurang nih. Betul ya. Soalnya kita akan lanjutkan di podcast berikutnya. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa berbagai problematika yang barusan disampaikan Ustaz Suhaidi Al-Khattab ini
Jangan sampai membuat teman-teman yang jombloan gitu kan kemudian menjadi khawatir untuk menikah ya. Ustadz Suhendi sudah ada komunitasnya dan bisa bergabung dengan beliau ya. Tapi ingat, kalau Anda seorang ikhwan pengen menikah dengan akhwat yang salihah, Anda juga harus wajib menjadi ikhwan yang saleh dan sebaliknya juga demikian ya. Jangan berharap yang baik kalau kita tidak baik. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Happy Ani Bastoni bersama saya Ustadz Suhendi Al-Khattab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.